Ini ada 3 orang lagi ini. Kita punya klien ini. Ulama, pengurus MUI dari Bengkulu. 3 orang ini baru kemarin dibebaskan, padahal harusnya mereka itu berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun lebih baru bisa bertemu dengan keluarganya. Selama ini luar biasa nggak bisa. Ini pun harusnya sudah mendapatkan remisi 3 bulan, bebas di November kemarin. Ini 1 orang baru dibebaskan 1-2 hari yang lalu. Itu pun kita sudah teriak-teriak kemana-mana, tapi tidak ada yang peduli. Ya ini harusnya saya buka juga karena banyak kasus seperti ini lagi yang mungkin orang lain tidak tahu. Ada beberapa kok ada anak muda pulang dari luar negeri, banyak yang dideportasi itu sampai di Indonesia dikurung di Pondok Bambu. Kemarin ada 11 orang yang kita bebaskan yang dengan melaporkan kemana-mana. Ini masih ada yang belum kita bisa ini tanpa proses hukum. Menurut teman-teman BPT, menurut teman-teman dari Densus, mereka tidak ditahan. Tidak ditahan tapi tidak boleh bertemu dengan keluarganya, tidak boleh keluar, tidak boleh. Ini apa namanya kalau begitu? Awal-awal tahun 2015-2016 ya. Saat munculnya kasus penodaan terhadap Al-Quran oleh Ahok atau Gubernur Jakarta pada saat itu, kami melakukan pendampingan yang luar biasa banyaknya ya, terhadap aktivis-aktivis yang bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan pada saat itu, karena didukung penuh oleh Pak Rezim Jokowi beserta dengan menteri-menterinya maupun Kapolrinya segala pada saat itu. Bagaimana kita mau meminta keadilan saja pada saat proses penodaan agama harus menurunkan puluhan juta umat Islam bergerak, tetapi kita ambil hikmahnya. Kita alhamdulillah pada saat itu menampakkan kebersamaan, persatuan umat yang tidak bisa terbendung. Saya ingat sekali berapa kali kita melakukan audiens terhadap penyidik pada saat itu, sempat juga Pak Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada niat jahat, mensrea. Luar biasa. Jadi sedikit saya meriwai karena ini kan refleksi bagaimana kita perjuangan kita pada saat era Pak Jokowi, di mana memang pada saat itu kalau sepemahaman kami atau menurut kami itu pada saat itu adalah era di mana akal sehat terbalik. Ya, yang baik jadi tidak baik, yang benar jadi salah. Ya, dan sekarang ini kan sudah mulai terbukti beberapa orang yang terdahulu bersama mereka sekarang menyampaikan tentang kebenaran. Apa-apa yang dulu kita pernah teriakkan, apa-apa yang dulu kita pernah protes pada saat Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap para ulama dan para aktivis. Luar biasa, ada Pak Juju, ada Pak Azam, ada Pak Kosinuddin itu, ya, bagaimana kita dulu mendampingi Habib Rizik, ya, pemeriksaan di Bandung, masya Allah, luar biasa. Wah, ya, bagaimana kita melaporkan balik. Kalau nggak salah dulu ada 70 laporan terhadap kita ada 40-an laporan itu tidak ada yang diprotes laporan kita, tidak ada diproses laporan kita, tapi yang kita dilaporkan, aktivis yang dilaporkan pada saat itu tidak ada di mana-mana. Jadi kita sudah sampai ke beberapa daerah melakukan pembelaan, ya, sampai dengan saat ini mungkin kalau teman-teman tadi semuanya masih merasa pesimis, ya coba saya mungkin di sini dalam hal ini mencoba untuk berhusnuzon, ya, ada mungkin setitik harapan dengan adanya penggantian era Jokowi ke era Prabowo, karena bagaimanapun Pak Prabowo pada saat itu seharusnya memahami perasaan kita ataukah kinerja kita bagaimana tahun-tahun kita bersama pada saat itu 2014 2019 khususnya 2019, ya, perjuangan yang luar biasa. Kita ini tidak ada dibayar, kita malah keluar uang, keluar biaya besar untuk membantu membela Pak Prabowo untuk menjadi presiden demi suatu harapan ada perubahan. Ya, walaupun Allah mentakdirkan ternyata beliau diangkat belakangan ini, walaupun masih ada tanda tanya dengan munculnya wakil presiden yang sekelas Bapak itu, ya, yang akan sulit kita bisa terima dengan akal sehat. Tapi apapun itu kita tetap menaruh harapan, khususnya juga bagaimana statement-statement beliau dari dahulu
sebenarnya itu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Termasuk kurang lebih tahun 2019 beliau juga menyampaikan tentang masalah terorisme ini. Beliau apa pernyataan beliau? Beliau kan mengatakan bahwa ini mah cuman Islamofobia. Saya ingat banget itu. Ya, ini masih bisa intinya beliau juga sepaham dengan kita lah bahwa masalah terorisme ini memang masih banyak kejanggalan yang perlu kita luruskan, ya. Kemudian saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan beliau sudah dilakukan peresmian ataukah pengangkatan atau dilantik sebagai seorang presiden yang saat ini beliau berarti berkuasa secara penuh. Ya, kita juga ada harapan besar dengan beliau menunjuk beberapa aktivis yang dulu sama-sama kita berjuang untuk masalah penegakan hak. Ya, kita masih mempercayai Pigai. Ya, kita sama-sama pada saat itu berbicara di depan Bawaslu. Ya, tentang adanya beberapa kejadian-kejadian yang harus diproses hukum, termasuk pembunuhan terhadap 8 anak di depan Bawaslu. Ya, itu Pak Pigai pada saat itu juga mengetahui, memahami masalah itu. Jadi kita sangat berharap ini. Ya, saya juga secara pribadi juga ada pembicaraan dengan beberapa aktivis pada saat itu. Nah, sekarang Pak Prabowo tidak ada lagi halangan untuk tidak menegakkan hukum terhadap khususnya juga kepada 8 orang yang terbunuh, ya. Ini tidak boleh mereka mati sia-sia. Ya. Kita minta Pak Pigai itu harus prioritaskan itu. Apalagi mereka itu adalah para pejuang-pejuang juga yang memperjuangkan untuk membela Pak Prabowo pada saat itu. Jangan mereka mati sia-sia. Tolong harus ada penegakan hukum ini. Ya. Juga terhadap KM 50. Ya, tidak boleh mati sia-sia. Kasihan mereka itu yang satu nyawa saja luar biasa. Ya, apalagi ini berapa nyawa yang orang tidak bersalah sama sekali. Mana dilakukan lagi proses hukum secara dagelan. Semua itu jenderal-jenderal yang terlibat pada saat itu sampai mati mereka tidak akan pernah tenang. Jadi memang kalau memang mau menurut mereka harus tegakkan hukum supaya apa? Nah, 2019 sampai 900-an orang KPPS ya orang-orang KPU di daerah itu harus tuh. Jadi kita menaruh harapan kepada Pak Prabowo ya, terkhusus untuk masalah terorisme terhadap ulama-ulama yang memperjuangkan dakwah, ya, yang kinerja mereka selama ini adalah hanya berbuat kebaikan, menyampaikan keislaman kepada umat, tetapi apa yang mereka dapatkan adalah penjara. Ya, untuk itu kita sangat berharap kepada Bapak Prabowo, apalagi ini kemarin saya lihat ada statement beliau bahwa akan melakukan pengampunan terhadap 44.000 narapidana. Ya, kita memang menginginkan bahwa penjara itu jangan dipenuhi atau memang diperuntukkan adalah untuk orang-orang jahat, bukan untuk orang-orang yang baik. Tidak akan pernah bisa negara ini menjadi baldatun taibatun warabun ghafur ketika orang yang dalam itu adalah orang-orang yang baik semuanya dipenjarakan. Orang-orang yang berbeda dengan pandangan dengan pemerintah, mereka dipenjarakan semua. Ya, itu tidak akan pernah. Apalagi yang dipenjarakan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesalahan seperti ulama-ulama kita, ya. Kemarin ada tiga orang, ada lagi di Bengkulu. Itu kan sampai kalau tidak salah sekarang ini sudah 1.000 lebih ya di proses hukumnya yang dituduh sebagai terorisme. Apalagi ini terorisme sekarang ini ya sudah di depan mata kita lihat bahwa mereka ini kan kebanyakan itu disangkakan ada afiliasi terhadap Taliban, afiliasi terhadap Ahrar Syam atau Jabhat Nusra atau Al-Qaeda. Yang di depan mata kita sekarang ini kita lihat mereka adalah ternyata diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah negara yang berdaulat, ya, Taliban saat ini.
kita lihat ya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Afghanistan menjadi sebuah negara yang luar biasa, sangat disegani oleh seluruh negara-negara lainnya. Ya, di sana jangan coba-coba untuk menjadi koruptor, karena yang ditegakkan di sana adalah syariat Islam. Maka satu rupiah kalian makan bisa dipotong tanganmu. Tidak kayak kita di sini nih. Anda makan 300 triliun, kasih 6,5 tahun, maka begitu putusan, poya-poya mereka, cium-ciuman mereka, ya, peluk-pelukan mereka di persidangan. Hakimnya mesem-mesem lagi. Negara apa ini kayak begini nih? Nauzubillah min dzalik. Kita harus betul-betul, kalau kita betul-betul mencintai negara kita, bagaimana caranya negara kita menjadi negara yang adil, negara yang makmur. Sebagaimana tadi sampaikan pembicara-pembicara, kalau ya negara kita ini betul-betul adil, tidak ada korupsi, sumber daya alam kita dimaksimalkan, maka tidak ada apa istilahnya, tidak perlu sampai 12% itu namanya pajak. Ya, negara kita ekonominya akan bisa bersaing akan menjadi negara maju. Kalau kayak begini prosesnya sebagaimana yang kita lalui, nauzubillah min dzalik. Ya. Oke, terkhusus masalah terorisme ini, sampai dengan saat ini masih ada penangkapan-penangkapan di daerah. Ya, baik itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, yang perlu kita harusnya sangat miris, ya. Kita lihat bagaimana dana yang diperoleh Polri, khususnya Densus 88, ini kan mereka itu sebenarnya kan gagal. Kenapa saya katakan gagal? Suatu instansi yang didirikan oleh pemerintah dengan biaya yang luar biasa besar itu dianggap sukses ketika ada batas waktunya, ya, dikasih kesempatan untuk menyelesaikan suatu persoalan dan persoalan itu selesai. Ini tidak akan ada, ini ternyata tidak ada habis-habisnya. Harusnya kan terorisme sudah habis dengan biaya yang luar biasa besar. Ini sekarang banyak malah digunakan Densus untuk nakut-nakutin Jaksa Agung. Kan aneh ini, sudah dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak benar. Jadi tolong ini diluruskan. Kita ini sama-sama mencintai kepolisian. Kita menginginkan bahwa kepolisian Republik Indonesia ini betul-betul sesuai dengan koridor, sesuai dengan undang-undang yang diinikan oleh pemerintah, atau sesuai dengan undang-undang. Masalah terorisme saja, coba ya, hampir seluruh mungkin kayak KPK atau badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sudah memang ditentukan dalam undang-undang bahwa harus ada pengawas. Ini pun Densus 88 atau BNPT ini sampai saat ini dari 2013 harusnya sudah ada di undang-undang tersebut, ya, amanat undang-undang untuk membentuk sebuah dewan pengawas yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur dewan, unsur tokoh masyarakat, unsur Islam, ya, unsur ormas Islam. Ini sampai saat ini pada pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 itu kan udah banyak, udah berapa ratus orang meninggal dunia, udah berapa yang terbunuh tanpa proses hukum, ya. Terus ada lagi di proses hukum, kita ini pengacara-pengacara di sini sudah banyak ini menangani kasus. Untuk bisa menjadi pengacara mereka itu susah luar biasa. Kita jadi pengacaranya mereka, tidak bisa bertemu dengan mereka, tidak bisa mendampingi mereka sebebas sebagaimana seharusnya pendampingan orang-orang yang ditangkap. Bagaimana kita bisa tahu mereka salah atau tidak? Lebay namanya tuh, itu udah nggak zamannya lagi. Mereka sudah diproses hukum, di persidangan pun hakimnya juga astagfirullah jauh dari bisa menegakkan mendapatkan keadilan. 24 jam boleh. Iya, mereka itu coba ada nggak satu narapidana atau tersangka teroris dalam jangka waktu 7 kali 24 jam. Tidak ada yang bisa menemui mereka. Mereka dipaksa, itu pun mereka tidak di BAP, tapi apa istilahnya di interrogator. Dalam KUHP tidak ada yang diaduk seperti itu. Tidak ada, semuanya ini orang-orang adalah di proses hukum tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Ini semua perlu diluruskan.
Kemudian setelah mereka sudah dipidana, masuk ditangkap lagi, masuk di Cikeas. Di Cikeas siapa orang yang pernah bertemu orang tahanan di dalam sana? Omong kosong tidak ada. Orang ditahan sampai 3 tahun, tidak boleh bertemu dengan pengacaranya, tidak boleh bertemu dengan keluarganya. Auzubillahi min dzalik. Kasihan itu. Ini benar-benar ini saya berharap sekali dengan pemerintahan saat ini untuk betul-betul bisa meluruskan hal-hal seperti ini. Mereka dipindahkan lagi dari Cikeas karena sudah turun, katanya mereka sudah menjadi napi. Ya, sudah melalui proses hukum. Oke, sudah ingkrah, dipindahkan mereka ke lapas. Nah, di lapas ini juga kita mau temuin saja. Saya sama Pak Osiuddin ini luar biasa sering beradu otot. Alasannya apa? Belum ikrar NKRI, padahal mulai proses penangkapan sudah dipaksa untuk ikrar NKRI. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyatakan keluar dari NKRI. Mereka adalah ulama-ulama yang mau mati untuk negara ini. Zalim kalian ini. Ya. Setelah sampai waktunya kita datang lagi, keluarga pun masih susah. Itu biasa ada 2 bulan sampai 3 bulan sampai 6 bulan mereka belum bisa ditemuin Pak, karena belum ikrar. Apa hubungannya ini? Sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita sering sekali adu argumentasi, ngotot-ngototan dengan teman-teman di lapas yang mereka takut. Yang kami takut Pak dengan pihak Densus. Kasihan ini negara hukum. Ada aturan yang perlu kita tegakkan, yang kita harus ikuti, bukan dengan kekuasaan seperti ini. Ya, terus mereka harusnya sebagai warga binaan, menurut undang-undang, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan haknya untuk bila berkelakuan baik akan mendapatkan remisi. Ini tidak ada, susah mereka dapatkan remisi itu, berat sekali. Ini ada 3 orang lagi ini. Kita punya klien ini, ulama, pengurus MUI dari Bengkulu. 3 orang ini baru kemarin dibebaskan, padahal harusnya, ya, mereka itu berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun lebih baru bisa bertemu dengan keluarganya. Ya, selama ini luar biasa nggak bisa. Ini pun harusnya sudah mendapatkan remisi 3 bulan, bebas di November kemarin. Ini 1 orang baru dibebaskan 1-2 hari yang lalu. Itu pun kita sudah teriak-teriak kemana-mana. Tapi tidak ada yang peduli. Ini negara kita, negara apa? Ya, termasuk ya ini harusnya saya buka juga karena banyak kasus seperti ini lagi yang mungkin orang lain tidak tahu. Ada beberapa masyarakat, anak-anak muda, masih muda ya orang ini, pulang dari luar negeri, banyak yang dideportasi itu sampai di Indonesia dikurung di Pondok Bambu. Kemarin ada 11 orang yang kita bebaskan yang dengan melaporkan kemana-mana. Ini masih ada yang belum kita bisa ini tanpa proses hukum. Menurut teman-teman BPT, menurut teman-teman dari Densus, mereka tidak ditahan. Nggak ditahan tapi tidak boleh bertemu dengan keluarganya, tidak boleh keluar, tidak boleh. Ini apa namanya kalau begitu? Itu namanya diculik. Karena tidak ada aturan hukumnya, tidak melalui proses hukum. Ini yang hal-hal begini nih perlu dibuang jauh-jauh. Ya, kita sangat berharap. Saya minta Ketua Komisi 3 sekarang kalau nggak salah Bang Habibur Rahman ya. Ini beliau juga sama seperjuangan dengan kita ketika persoalan-persoalan terdahulu. Saya berharap beliau jangan mudah tersinggung ketika kita melakukan mengingatkan, kritikan. Insyaallah itu untuk kebaikan kalian. Ya, semuanya akan dipergantikan oleh Allah. Ya, jangan kita sombong ketika kita memegang kekuasaan. Saya mencintai kalian semua, mencintai teman-teman yang seperjuangan terdahulu. Saya yakin bahwa kalian paham bahwa apa yang kita lakukan ini adalah wujud dari kecintaan kita kepada Allah. Kita ini tidak ada mendapatkan apa-apa. Ya, kita tidak mendapatkan uang, apalagi jabatan. Alhamdulillah luar biasa. Tapi apa? Cinta kita terhadap negara ini, bagaimana negara Republik Indonesia menjadi negara makmur, negara yang berkeadilan, negara yang aman, negara yang tidak timbul kezaliman di dalamnya.
negara yang betul-betul memperhatikan bagaimana rakyatnya itu tidak dizalimi oleh penguasa. Mungkin terlalu panjang lebar saya karena terlalu bersemangat ini, terlalu masih banyak yang perlu kita sampaikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.